Saudara, mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan dan bersyukur di malam Natal kami boleh datang dan beribadah kepadamu. Kami bersyukur untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan, yang boleh membawa hati kami menyembah-Mu lagi. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, Engkau yang tahu keadaan setiap kami, biarlah Engkau yang berbicara kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara. Suara-suara saya hilang hari Sabtu lalu. Saya berusaha istirahat, berusaha minum obat dan lumayan ada sedikit sekarang gitu ya. Semoga bisa bertahan sampai akhir. Tapi saudara mungkin perlu lebih konsentrasi karena akan bosan dan susah fokus dengar suara saya yang seperti ini sampai akhir begitu. Saudara, mari kita melihat satu bagian Alkitab dari Hosea pasal yang pertama. Sebuah bagian Alkitab yang sebetulnya tidak biasa dibacakan di malam Natal. Dari Hosea pasal yang pertama. Saya minta tolong Pastor Samuel boleh bacakan Hosea pasal pertama ayat 1 sampai 12 dari versi yang ada ya, silakan. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman usia Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizriel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizriel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizriel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapih Lo Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Tetapi kelak, jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempatku di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Orang-orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri ini sebab besar hari Israel itu. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Ruhama." Thank you. Saudara, kitab Hosea hampir seluruhnya berisi nubuatan tentang penghakiman yang dia sampaikan kepada bangsa Israel. Nah saudara, di ayat yang pertama tadi itu sebetulnya memberikan kita konteks sejarah kapan Hosea melayani. Dikatakan ada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan seterusnya. Maka kita bisa menduga bahwa dia bernubuat sekitar tahun 700-an sebelum Masehi. Saudara, artinya Hosea bernubuat pada masa di mana kerajaan Israel di utara, kerajaan Yehuda di selatan, sama-sama sedang berada pada masa kemakmuran. Sebuah masa di mana mereka sedang berada di atas sebetulnya. Tetapi sayangnya, saudara, itu juga menjadi masa di mana ada sangat banyak penyembahan berhala, pelanggaran kepada hukum Allah, dan juga ketidakadilan sosial. Saudara, mereka melupakan Allah, mereka menyembah yang lain,
mereka penuh kekerasan, penindasan kepada sesama manusia. Maka Hosea diutus Tuhan untuk menyampaikan berita penghakiman. Nah saudara, ini yang menjadi latar belakang dari kitab Hosea ini. Sementara itu saudara, sebetulnya kita tidak tahu banyak tentang siapa Hosea sendiri. Kita hanya tahu dari apa yang dia ceritakan di dalam kitab Hosea sendiri. Nah saudara, di dalam pasal 1 ini kita diperkenalkan dengan keluarga Hosea yang sangat aneh. Keluarga yang sangat janggal dengan nama-nama yang tidak biasa. Nah saudara, mari kita perhatikan keluarga Hosea ini. Saya akan tampilkan dalam versi TB2 saudara ya. Di ayat 2 kita mulai diperkenalkan dengan istrinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, pergilah kawinilah seorang pelacur. Dalam versi TB pakai istilah sundal. Kawinilah seorang pelacur, milikilah anak-anak pelacur. Karena negeri ini melacur habis-habisan dengan membelakangi Tuhan. Lalu ia pergi mengawini Gomer binti Diblaim. Saudara, ini keluarga yang sangat aneh. Hosea diminta untuk mengawini seorang pelacur dan memiliki anak-anak pelacur. Saudara, istilah pelacur di sini menimbulkan perdebatan. Apakah ini hanya simbol dan bukan literal sungguh-sungguh pelacur? Apakah ini hanya cara untuk mengatakan bahwa Gomer ini sama seperti Israel, pelacur rohani, artinya orang yang membelakangi Tuhan? Ataukah Tuhan memang sungguh-sungguh minta Hosea untuk mengawini seorang pelacur? Nah saudara, di dalam bahasa asli sebetulnya juga tidak dikatakan kawinilah seorang pelacur, tetapi ambillah istri yang suka melacur. Nah saudara, walaupun kita tidak tahu persis maka apakah Gomer adalah seorang pelacur sungguhan atau bukan, tetapi yang pasti ia adalah seorang dengan karakter yang penuh ketidaksetiaan, suka melacur. Sekali lagi saudara, ini sangat aneh, ini bukan sesuatu yang normal, ini juga bukan nasihat hidup yang normal. Kalau saudara hari ini datang ke salah satu pastor dan minta nasihat soal pasangan hidup, tidak ada yang akan memberikan nasihat untuk saudara menikahi orang seperti ini. Tetapi saudara, Allah memang sering meminta para nabi di perjanjian lama untuk melakukan hal-hal yang aneh. Saudara, dan Hosea mengatakan Tuhan minta dia melakukan itu karena umat Tuhan melacur habis-habisan dengan membelakangi Tuhan. Artinya saudara, apa yang Tuhan minta untuk dilakukan oleh Hosea ini adalah sebuah tindakan simbolis. Menyampaikan nubuat dengan didramakan. Sehingga perkataan Hosea sekaligus bersama dengan tindakannya itu menimbulkan kesan yang sangat mendalam pada umat Tuhan. Nah saudara, di dalam Alkitab Tuhan beberapa kali pernah meminta para nabi melakukan hal yang serupa. Kalau saudara ingat, hal yang sama pernah dilakukan oleh Yesaya misalnya, dengan dia berjalan telanjang tanpa alas kaki sebagai simbol bahwa orang Mesir, orang Ethiopia juga akan digiring telanjang sebagai tawanan ke Mesir. Atau Yehezkiel misalnya, dia pernah diminta membangun sebuah model kota Yerusalem, lalu dia memerankan pengepungan atas kota itu dengan berbaring selama berhari-hari di situ. Saudara, hal-hal seperti inilah yang Tuhan minta untuk dilakukan Hosea di sini. Nah, pernikahan saudara adalah simbol ikatan covenant, perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Dan umat Allah seringkali digambarkan sebagai mempelai wanita dari Allah. Maka Hosea diminta Tuhan untuk menikahi istri yang suka melacur sebagai simbol apa yang dirasakan Allah karena umatnya juga melacur habis-habisan dengan membelakangi dia. Lalu di ayat 3-9 kita diperkenalkan dengan 3 orang anak dari Hosea dan Gomer. Dan mereka diberikan nama yang sangat menyedihkan. Saudara, di dalam Alkitab nama itu sangat penting sekali. Karena nama seringkali menyampaikan sesuatu tentang karakter, tentang tujuan, tentang identitas dari seseorang. Misalnya kalau saudara ingat dalam kisah Daniel dan 3 orang temannya, nama mereka adalah Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Nah saudara, ketika mereka ditawan di Babel, nama mereka kemudian diganti. Saudara ingat gantinya jadi apa? Daniel artinya Allah adalah hakimku, diganti jadi Beltsasar, artinya Dewi melindungi raja. Azaria yang artinya Allah adalah pertolonganku, diganti menjadi Abednego, artinya hamba Dewa Nabu.
Hananya yang artinya Allah telah beranugerah. Misael artinya siapa yang seperti Allah. Diganti dengan Sadrak dan Mesak yang sangat mungkin artinya terkait dengan Dewa Babel. Saudara, begitu pentingnya nama. Hari ini saudara, kita memang tidak berpikir nama seperti demikian. Orang tua memberi nama anaknya dengan berbagai alasan. Saya nggak tahu saudara waktu memberikan nama anak pakai alasannya apa saudara ya. Mungkin kita cari daftar nama bayi, lalu kita cari yang kita suka, kemudian kita lihat artinya bagus. Oke, ini aja, begitu kita pilih itu. Atau mungkin kita cari nama di dalam Alkitab yang kita suka, lalu kita lihat ceritanya bagus, oke kita pakai itu, begitu. Kadang-kadang saudara bahkan orang tua memberikan nama berdasarkan apa yang sedang populer. Nama selebriti populer, nama pemain sepak bola populer, atau di kalangan Kristen nama pendeta populer, begitu. Tiba-tiba kemudian dipakai. Nah saudara, tetapi di dalam Alkitab memberikan nama itu sangat serius. Apalagi dalam kisah Hosea ini. Saudara perhatikan ayat 4 dan 5 ini. Tuhan berfirman kepada Hosea, berilah nama Yizrael kepada anak itu. Sebab tidak lama lagi aku akan menghukum keluarga Yehu karena pertumpahan darah di Israel. Dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizrael. Yizrael, saudara, itu berarti Allah menabur atau Allah menyerahkan. Tetapi anak ini diberi nama Yizrael bukan karena arti namanya, melainkan karena ada tempat di Israel yang bernama lembah Yizrael. Dan apa yang pernah terjadi di sana? Saudara, kitab 2 Raja-Raja mencatat sebuah peristiwa mengerikan yang pernah terjadi di Yizrael. Waktu itu Yehu melakukan kudeta. Dan kemudian dia membunuh 70 orang anak laki-laki dari Raja Ahab untuk memusnahkan semua orang yang berpotensi untuk melawan dia di masa depan. Sebuah peristiwa yang mengerikan di masa lalu. Tetapi yang lebih penting Tuhan berkata, aku akan menghukum keluarga Yehu karena peristiwa itu di Israel. Aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel, mematahkan busur panah Israel di lembah Yizrael. Sebuah nubuatan tentang peristiwa di masa depan. Israel akan dihancurkan oleh Asyur di lembah Yizrael. Maka Yizrael, saudara, adalah tempat kematian. Banyak yang meninggal di sana. Banyak kehidupan yang dihancurkan di sana. Kalau kita mungkin ganti dengan ekuivalen dengan istilah modern, lembah Yizrael itu seperti 911 bagi orang New York tahun 2001. Tsunami bagi orang Aceh tahun 2004. Covid bagi dunia tahun 2020. Nah saudara bayangkan memberi nama anakmu 911, tsunami, Covid, begitu. Saudara memanggilnya pun lucu mungkin di rumah, Covid, fit gitu ya, kayak anak antara David sama Covid begitu. Saudara, kita susah sekali bayangkan memberikan nama seperti itu. Dan nama ini saudara bukan sekedar karena mengenang masa lalu, tetapi sebagai janji bahwa di depan pasti akan terjadi lagi dan lebih mengerikan. Itu nama pertama. Kemudian Gomer mengandung anak kedua. Dan berfirmanlah Tuhan, berilah nama Lo-ruhamma kepada anak itu. Sebab aku tidak akan lagi menyayangi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Saudara, di dalam bahasa Ibrani, Lo itu berarti no atau not. Dan ruhamma berarti mercy. Maka Lo-ruhamma, no mercy, tidak dikasihani. Saudara bayangkan bagaimana menjelaskan ke anak itu nanti. Kenapa dia diberikan nama seperti itu. Dan bayangkan bagaimana Hosea harus selalu menjelaskan kepada orang-orang mengapa anaknya diberi nama seperti itu. Bayangkan setiap kali saudara Hosea memanggil nama anak itu. Tidak dikasihani, begitu. Sangat menyedihkan dan sebetulnya membuat orang bertanya-tanya apa yang terjadi sebetulnya. Karena nama anak ini menjadi pengingat bagi mereka. Allah mau berkata begini kepada umatnya. Kamu telah melanggar perjanjian. Covenant denganku. Kamu telah berdosa, kamu telah meninggalkanku. Maka tidak ada lagi belas kasihan, tidak ada lagi pengampunan, tidak ada lagi kesabaran Tuhan. Waktu penghakiman pasti akan tiba. Ini anak yang kedua. Lo-ruhamma. Dan kemudian lahirlah anak yang ketiga. Dan Tuhan berfirman lagi di ayat 9. Berilah nama Lo-ami kepada anak itu.
sebab kamu bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Saudara, di dalam bahasa Ibrani, lo, no atau not, ami berarti my people. Lo ami, not my people, bukan umatku, kata Tuhan. Saudara, betapa mengerikannya nama ini. Di dalam Alkitab, janji Allah yang sangat besar adalah, aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Artinya Allah mau mengambil kita, Allah mau memimpin kita, Allah mau memelihara kita, dan kita hidup bersama dengan Dia, kita menyembah Dia. Tapi di sini semua janji itu menjadi berantakan. Dan saudara, bayangkan sakit hatinya orang tua ketika mengatakan hal seperti ini kepada anaknya. Kamu bukan lagi anakku. Aku bukan lagi papamu, aku bukan lagi mamamu. Dan itu yang dirasakan oleh Allah. Saudara, maka inilah 3 nama penghakiman yang diberikan Tuhan. Yisrael, tempat kematian. Lo ruhamma, no mercy, tidak dikasihani. Lo ami, not my people, bukan umatku. Ketiga anak ini saudara mungkin lahir di dalam jangka waktu 5 atau 6 tahun pernikahan Hosea dan Gomer. Maka ini seperti teguran yang mengalir sedikit demi sedikit. Dari mulai Hosea memanggil nama anaknya Yisrael, dan semua orang bingung kenapa anak itu diberi nama Israel. Lalu Hosea menjelaskan, dia menyampaikan berita penghakiman Tuhan. Lalu lahir anak kedua, Hosea memanggilnya tidak dikasihani. Lalu dia menjelaskan lagi kenapa diberikan nama seperti itu. Dan kemudian anak yang ketiga, dan Hosea memanggilnya bukan umatku. Dan semua orang mungkin berpikir dia sudah gila. Tapi berita penghakiman itu berhasil dia sampaikan kepada bangsa Israel. Karena dosa mereka, mereka tidak akan dikasihani lagi. Bahkan mereka bukan lagi umatnya, dan penghakiman pasti akan tiba. Saudara, dulu orang senang mengirim kartu Natal. Sekarang rasanya sudah sangat jarang orang kirim-kiriman kartu Natal, kecuali sebagai kartu ucapan di hampers Natal mungkin. Tapi masih banyak yang mengirim kartu Natal digital berupa foto. Banyak orang foto keluarga, lalu kemudian diberikan tulisan Merry Christmas dan seterusnya. Saudara, bayangkan kalau keluarga Hosea dan Gomer, jadi Homer, Hosea dan Gomer ini membuat kartu Natal dengan foto keluarga mereka. Kira-kira akan seperti apa? Ada Hosea, lalu ada Gomer, yang orang tahu reputasinya suka melacur. Lalu ada anak laki-lakinya yang namanya mengingatkan mereka akan tempat kematian. Lalu anak perempuannya yang bernama tidak dikasihani. Lalu anak bungsunya yang bernama bukan umatku. Ini kartu Natal, Christmas card, keluarga Hosea dan Gomer. Tetapi saudara, ini bukan akhir dari cerita. Kalau saudara perhatikan mulai dari ayat yang ke-10. Segala sesuatu menjadi berbalik. Saya bacakan, saudara. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Di tempat mana dikatakan kepada mereka, kamu bukanlah umatku, di situ akan dikatakan kepada mereka, anak-anak dari Allah yang hidup. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama dan mengangkat satu pemimpin bagi mereka. Mereka akan menduduki negeri ini. Sungguh berapa besar hari Israel itu. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Ruhamma. Dari Israel, tempat kematian, berubah menjadi jumlah yang banyak seperti pasir laut. Mereka akan menjadi bangsa yang kuat. Mereka diberkati. Dari Lo Ami, not my people, berubah menjadi Ami, artinya umatku. Bahkan disebut anak-anak dari Allah yang hidup. Mereka diterima kembali. Dari Lo Ruhamma, no mercy, berubah menjadi Ruhamma, artinya dikasihani. Mereka dikasihi. Saudara, maka ada 2 cerita yang berbeda total di sini. Di cerita pertama, ada kematian, ada tidak dikasihani, ada bukan umatku. Di cerita kedua, ada diberkati,
diterima, dikasihi. Dua cerita yang sangat berbeda. Dua cerita yang total bertolak belakang. Tetapi Hosea tidak menjelaskan bagaimana cerita pertama berpindah menjadi cerita kedua. Hosea tidak menjelaskan melalui apa dan bagaimana caranya mereka yang ada di cerita pertama bisa pindah ke cerita kedua. Saudara, satu hal yang sangat penting, kita harus sadar bahwa setiap kita sebetulnya hanya layak berada di cerita yang pertama. Di surat Roma, saudara, Paulus berkata, semua orang berada di bawah kuasa dosa. Maka kemudian dia berkata begini, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kemalangan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Saudara, ini gambaran dari semua manusia berdosa. Tidak ada satupun orang yang benar, yang mencari Allah, yang berbuat baik, seorang pun tidak. Semua manusia berbuat kejahatan dan menjauh dari Allah. Saudara, kita pantas berada di cerita yang pertama. Kita mungkin akan protes dan berkata begini, tunggu dulu. Bukankah masih banyak orang yang baik? Dan saya pun tidak jelek-jelek amat. Gak sampai seperti yang ditulis ini. Saya tidak sempurna, tapi juga gak sehancur itu. Tapi betulkah begitu? Kevin DeYoung, saudara, pernah berkata begini. Adakah orang yang mau volunteer menyumbang tontonan? Isinya adalah film dari memori dia. Semua yang dia lakukan minggu itu, semua yang pernah dia katakan, mungkin waktu meledak, waktu dia menyindir, waktu dia emosi kepada pasangannya atau kepada anaknya, semua yang dia lihat dengan matanya di minggu itu, semua yang dia pikirkan di minggu itu, semua yang dia rasakan di minggu itu, lalu ditampilkan di layar ini. Semua orang tinggal menonton sambil makan popcorn. Semua yang pernah dilakukan, dikatakan, dilihat, dipikirkan, dirasakan oleh kita, ditampilkan dan dilihat oleh semua orang. Adakah yang mau? Dan apa yang akan Allah katakan tentang hidup kita? Saudara, sebelum kita percaya kepada Kristus, apakah ada dari kita yang memuliakan Allah? Tidak ada. Kita tidak mengenal Allah, kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak menyembah Dia. Paulus mengatakan kita tidak memuliakan Dia sebagai Allah, kita membelakangi Allah. Bahkan setelah kita percaya kepada Kristus pun, bukankah kita sama seperti apa yang dikatakan Hosea tentang Israel? Melacur habis-habisan dengan membelakangi Tuhan. Saudara, coba lihat apa yang kita lakukan ketika kita di dalam keadaan tertekan. Apakah kita berdoa dan kita mencari Tuhan? Tidak, saudara. Lebih sering sebetulnya kita mencari apa saja yang bisa melegakan hati kita selain Tuhan. Kita menonton terus sambil bengong, kita makan banyak, kita mungkin nongkrong sama teman, kita coba menghabiskan waktu menenangkan diri dengan melakukan banyak hal tapi bukan datang kepada Tuhan. Dari mulai hal seperti itu sampai yang lebih gila, kita kecanduan berbagai hal, pornografi, narkoba, atau kita pikir bahwa hidup kita akan lebih bahagia kalau kita bersama dengan orang lain yang bukan pasangan kita sekarang. Maka perselingkuhan terjadi, kehancuran demi kehancuran di depan mata. Kalau itu dipertontonkan semuanya di screen, betapa mengerikannya. Saudara, bukankah sebetulnya kita memang ada di cerita pertama? Kita ini harusnya tidak dikasihani. Harusnya dibuang oleh Tuhan, bukan umatku. Dan harusnya penghakiman, kematian sudah di depan mata. Sepantasnya saudara, kartu Natal kita itu berisi foto yang menyedihkan. Keluarga kita yang berantakan, hidup kita yang memalukan. Kita memakai name tag tempat kematian. Bukan umatku, orang yang dibuang. Tidak dikasihani. Seharusnya seperti itu.
Maka betapa kita berharap untuk bisa pindah ke cerita yang kedua. Ada kartu Natal yang berbeda di sana. Berisi foto yang penuh dengan harapan. Karena di sana kita memakai name tag orang yang diberkati, orang yang diterima, orang yang dikasihi. Kita anak-anak Allah yang hidup. Tapi kalau kita ingin pindah dari cerita pertama ke cerita kedua, dari kartu Natal pertama ke kartu Natal yang kedua, ada keluarga lain yang perlu kita kenal. Sebuah keluarga yang sebelum menikah, calon suaminya bernama Yusuf diberitahu bahwa calon istrinya bernama Maria akan mengandung seorang anak laki-laki oleh Roh Kudus. Dan Injil Matius menyebutkan 2 nama yang diberikan kepada anak itu. Sorry. Ini yang pertama, dia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus. Karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Nama pertama adalah Yesus. Artinya Allah menyelamatkan. Karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itulah bagaimana kita bisa pindah dari cerita pertama ke cerita kedua. Allah tahu kita tidak mungkin bisa menyelamatkan diri sendiri dari dosa. Kuasa dosa itu terus mencengkram kita dan menarik kita sampai kita binasa. Maka Allah memberikan kita Yesus untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dari hidup yang isinya adalah Gomer pelacur, Israel tempat kematian, lo Ruhamma tidak dikasihani, lo Ami bukan umatku. Dari hidup yang seperti itu menjadi hidup yang isinya adalah diberkati, diterima, dikasihi, anak-anak Allah yang hidup. Yesuslah yang bisa memindahkan kita dari cerita pertama ke cerita kedua. Yesus yang bisa menghapus semua dosa dan kejijikan yang kita lakukan, kita pikirkan, kita katakan dalam hidup kita yang tidak ingin dilihat oleh orang lain. Yesus yang bisa menyelamatkan kita dari penghakiman, dari tidak dikasihi, dari dibuang oleh Allah. Karena dia datang ke dalam dunia di hari Natal. Dan dia mati untuk menebus dosa kita. Dan nama yang kedua yang diberikan kepada anak itu. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah beserta kita. Nama yang kedua, Immanuel. Yang artinya Allah beserta kita. Allah sendiri akan ada bersama kita. Dia tidak menjauh dari kita. Dia tidak memandang jijik kepada kita. Karena dosa kita, dia tidak akan membuang kita jauh-jauh, tapi dia mengampuni dosa kita, menyelamatkan kita, dan menyertai kita dengan kasih-Nya. Dan itulah berita Natal. Saudara, kita semua harusnya adalah anak-anak Hosea dan Gomer. Orang-orang yang harusnya dimurkai Allah. Saudara, di malam Natal ini saya ingin bertanya begini. Apakah saudara lelah dengan nama, tempat kematian? Hidupmu seperti dihukum terus. Lelah sekali. Tanpa harapan. Saudara hidup dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, tidak tahu apa yang di depan. Seakan-akan Tuhan adalah hakim yang terus-menerus mengawasi hidupmu, menghukummu, memukulmu, terus-menerus menekanmu. Apakah saudara lelah dengan nama bukan umatku? Hidupmu seperti dibuang, tidak dipedulikan. Saudara merasa tidak ada yang mengerti, tidak ada yang peduli, tidak ada jangkar yang kokoh untuk kita kuat di tengah-tengah gelombang dunia. Karena kita tidak mengenal Tuhan. Bukan umatku. Apakah saudara lelah dengan nama tidak dikasihani? Saudara mencari kasih dan penerimaan sepanjang hidup dari orang yang salah, tempat yang salah. Kita merasa air mata kita banyak mengalir tanpa ada yang mengasihani. Siapa yang sungguh peduli, hidup kita akan jadi seperti apa? Tidak dikasihani. Saudara, apakah lelah dengan hidupmu di dalam cerita yang pertama itu?
Oh saudara, Allah ingin memindahkanmu. Allah ingin memanggilmu dengan nama yang lain. Orang yang diberkati, orang yang diterima, orang yang dikasihi. Allah ingin menjadikanmu anak-anak Allah yang hidup, kepunyaan Allah sendiri. Dan satu-satunya cara untuk itu adalah datang kepada Yesus yang lahir di palungan di hari Natal, dan sembahlah Dia. Datang kepada Yesus yang lahir di palungan di hari Natal, dan percayalah kepada Dia. Yesus anak Allah datang ke dalam dunia, lahir, mati, dan bangkit mengampuni dosamu. Yesus anak Allah datang ke dalam dunia untuk menyertaimu. Jika saudara belum pernah percaya kepada Yesus, jangan lewatkan Natal ini. Jangan biarkan hidupmu di situ terus, di cerita yang pertama. Datanglah kepada Yesus. Bagi saudara yang sudah pernah menerima Yesus, Dia sudah menyelamatkanmu. Dia sudah menyertaimu. Lalu mengapa saudara bisa merasa hidup kadang-kadang masih terasa di bawah penghakiman? Tidak dikasihani, dibuang, tidak dipedulikan. Sesungguhnya di dalam Yesus Dia memberkatimu, Dia menerimamu, Dia mengasihimu. Dia tidak pernah jauh. Saudara yang menjauh dari Dia. Maukah kembali? Saudara, mari di malam Natal ini, baik kita yang belum pernah percaya maupun kita yang sudah percaya, mari datang ke palungan dan sembah Dia. Mari datang ke palungan dan percaya kepada Dia. Mari kita masuk ke dalam waktu doa. Saudara silakan tundukkan kepala masing-masing. Saudara ada di cerita yang pertama, lembah kematian, tidak dikasihani, bukan umatku, dibuang dan tidak dipedulikan. Atau saudara ada di cerita yang kedua, engkau diberkati, engkau diterima, engkau dikasihi. Jalan satu-satunya untuk pindah dari cerita pertama ke cerita yang kedua adalah melalui Yesus. Datanglah kepada Yesus. Datanglah ke palungan tempat anak Allah dilahirkan di hari Natal, dan percayalah. Saudara yang sudah lama menjadi orang Kristen, mungkin sudah sekian tahun saudara merayakan Natal. Di mana engkau berada saat ini? Engkau ada di cerita yang kedua. Tapi kalau engkau merasa hidupmu masih sering berada di cerita yang pertama, engkau jauh dari Tuhan, engkau merasa tidak ada yang peduli, engkau merasa kosong, kering. Bukan Tuhan yang jauh, engkau yang jauh. Mari datang kepada Tuhan. Saudara masing-masing berdoa kepada Tuhan, berespon kepada firman Tuhan, dan nanti saya akan tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk Natal. Terima kasih ya Tuhan, Kau datang ke dalam dunia. Terima kasih Engkau mau mati bagi kami. Sampai kapanpun ya Tuhan, kami
hanya terus akan ada di dalam hidup yang lama, cerita yang pertama, hidup yang penuh dengan kesedihan, kehancuran, berantakan. Kami tidak akan mungkin mampu ya Tuhan keluar dari sana. Tapi Engkau memberikan anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami, malam Natal ini kami kembali datang kepadamu. Kami yang belum pernah percaya maupun kami yang sudah percaya, biarlah kami kembali datang ke palungan, menyembah-Mu. Datang ke palungan dan percaya kepadamu. Engkau Tuhan kami, Juru Selamat kami. Kuatkan kami lagi ya Tuhan, hidup menikmati kasih karunia-Mu, hidup menjadi saluran kasih karunia-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.